Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, aku percaya teman-teman semua bersuka cita karena hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau sama-sama puji nyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Yuk sebelum mulai aku mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang ada pada kami hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau beri bagi setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami mau datang padamu, kami mau bawa penyembahan kami mau bawa hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau disenangkan oleh pujian penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Kau yang urapi setiap kami Tuhan, di rumah-rumah kami pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Kau tetap mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap dan kami mau mulai. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Ya teman-teman, mari hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau angkat pujian untuk kebaikan Tuhan bagi setiap hidup. Persiapkan hatimu lebih lagi buat Tuhan. Mereka katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati
Tuhan, kita mau masuk lagi lebih ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai sembah Tuhan. Ya mari teman-teman, angkat suaramu, angkat penyembahanmu, angkat rasa syukur kalian sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh ada pada hari ini Tuhan. Ini berkat Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terus angkat imanmu, terus bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu lebih lagi. Kasih yang terbaik buat Tuhan, kasih penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Oh Bapa Yesus, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise you. Jesus. Oh,
kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lagi katakan terima kasih, kasih Yesus, Yesus, terima kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Bapa. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di
lagi Tuhan. Terus curahkan roh-Mu atas setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih untuk Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Rich, dimanapun kalian berada. Gue percaya semuanya baik-baik dalam pelindungannya Tuhan, dalam kasih karunia-Nya, dalam sukacita, dalam penyertaannya Tuhan. Amin. Dan hari ini Tuhan taruh di dalam hati gue untuk membawakan satu tema yang luar biasa, yaitu jangan menyerah. Nah, pembacaan firman pada hari ini gue ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15. Teman-teman boleh buka di rumah. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15. Dikatakan di sini ayat yang 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat yang ke-15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah bahwa kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, di sini kita bisa melihat pribadi Gideon yang cenderung memiliki sikap mau menyerah sebelum menjalankan apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan taruh untuk dilakukan oleh Gideon. Gideon memilih untuk cenderung memilih sifat untuk menyerah dalam ayat yang telah kita baca tadi. Nah, mungkin teman-teman saat ini sedang merasakan sesuatu yang seperti Gideon rasakan, sesuatu yang mungkin saat ini teman-teman sudah ada di kondisi yang terpuruk, udah di ujung, udah nggak ada jalan keluar nih Kak, udah rasanya gue menyerah aja, gue nggak akan mampu menghadapi ini. Nah, gue mau katakan teman-teman semua, jangan menyerah teman-teman, jangan menyerah. Saya mau ajak teman-teman semua taruh tangan kanan di dada, katakan saya tidak akan menyerah. Sekali lagi, saya tidak akan menyerah. Sebelum kita masuk ke pembahasan firman hari ini, kita sama-sama satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat ibadah pada sore menjelang siang menjelang sore hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang pimpin ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang pimpin pembawaan firman hari ini Tuhan, agar setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar hari ini untuk tidak mudah menyerah Tuhan. Kami mau memiliki sikap yang pantang menyerah Tuhan. Terus Tuhan Kau bimbing kami, Kau pimpin kami hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan. Amin. Nah, mungkin seperti yang gue bahas di awal tadi, mungkin saat-saat ini teman-teman sedang merasakan hal-hal yang seperti yang gue katakan, Kak, gue udah di ujung, gue merasakan udah nggak bisa melihat lagi kebaikan Tuhan dalam hidup gue merasakan kayak, wah ini udah mentok banget nih Kak, gue udah cukup enough banget nih Kak dengan semua ini Kak, kayaknya gue nggak mampu lagi, gue mau nyerah aja, gue nggak ada harapan lagi nih Kak. Mungkin teman-teman yang dalam pekerjaan yang, wah gue udah nggak bisa ngelanjutin nih Kak, pekerjaan ini nggak cocok buat gue. Mungkin dalam perkuliahan, wah ini pelajarannya berat banget nih Kak, gue nggak akan sanggup ngerjainnya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang sedang membangun bisnis, sedang membangun
usaha. Aduh kak, kayak gua nggak ada harapan nih kak, gua rugi terus nih udah berbulan-bulan. Gua mau katakan stop berpikir seperti itu. Yang namanya rasa mau menyerah, keinginan yang mau menyerah itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya teman-teman. Kenapa gua katakan berbahaya? Karena orang yang mau menyerah dalam hidupnya, dalam kehidupannya, akan menjadi orang yang toksik teman-teman. Teman-teman tahu toksik? Udah mungkin banyak di sosial media atau di biasa kita ngobrol dengan teman-teman orang yang toxic people, toxic relationship dan lain sebagainya, udah banyak mungkin tahu yang namanya toxic itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang toxic people adalah orang-orang yang dapat membawa pengaruh buruk buat kita. Nah, tapi yang gue mau bagian di sini, jika teman-teman di rumah, jika teman-teman dimanapun kalian berada punya rasa, punya keinginan yang mau menyerah, keinginan yang gampang mudah menyerah, itu teman-teman juga akan menjadi orang yang toksik teman-teman. Karena kondisi yang menyerah itu gue katakan sangat berbahaya. Orang yang punya keinginan untuk menyerah itu akan keinginan untuk menyerah tersebut akan mencuri potensi yang ada di dalam diri kita teman-teman, diri teman-teman semua yang ada di rumah. Karena yang namanya keinginan untuk menyerah ini diberikan oleh iblis teman-teman, untuk kita tidak dapat menerima janji Tuhan dan potensi yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Jadi jauhi sikap mau menyerah ini teman-teman. Jangan sampai kita dapat kita memiliki perasaan mau menyerah dan akhirnya kita memutuskan untuk menyerah. Nah, di sini ada aku membagikan ciri-ciri orang yang mau menyerah, yang mudah menyerah. Yang pertama adalah orang yang mau menyerah adalah akan menjadi orang yang negatif. Makanya tadi gua katakan orang-orang yang menyerah adalah orang-orang yang toksik, karena orang-orang yang menyerah akan menjadi orang-orang yang negatif. Teman-teman tahu orang yang negatif, kalau teman-teman ketemu gitu kan, gue sering banget ketemu orang-orang yang negatif seperti ini. Gue, gimana kabarnya? Ya baik, ya gini-gini aja kabar gue. Gimana bisnis lu? Ya gitu-gitu aja. Gimana keluarga? Ya gue lagi ini nih nggak baik nih gitu kan, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang negatif nggak akan punya optimisme di dalam dirinya teman-teman. Orang-orang yang negatif akan membagikan hal-hal yang nggak baik. Contoh mungkin gue yang punya usaha laundry gitu kan, gue ketemu orang yang negatif tapi juga usaha laundry gitu kan. Gimana laundry lu? Wah, laundry gue sepi coy, laundry gue nggak bisa maju, susah. Lu juga mendingan usaha yang lain aja deh, jangan usaha laundry. Gue bilang nggak akan maju itu laundry gitu, dan sebagainya. Meskipun gue menempis kata-katanya, enggak, laundry gue oke aja kok. Nanti dia akan balas lagi, coba aja lu lihat berapa bulan lagi deh, kalau lu nggak percaya kata-kata gue dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang toksik teman-teman, orang-orang yang terus negatif di dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini akan membawa pengaruh-pengaruh buruk buat lingkungan sekitarnya teman-teman. Nah, kumpul dengan orang-orang negatif ini cenderung akan memeras tenaga. Jadi teman-teman yang punya lingkungan yang toksik, yang terus negatif, lebih baik teman-teman hindari, lebih baik teman-teman tidak melakukan kontak yang terlalu banyak dengan mereka. Nah, di sini di ayat yang tadi kita baca, Gideon di ayat yang ke-13 bersikap negatif. Kita baca lagi ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib ini diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Di sini Gideon bersikap sangat-sangat negatif. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan segala sesuatunya. Dia mencari-cari alasan. Aduh Tuhan, gua gak akan mampu Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan yang menyelamatkan kami. Kenapa Tuhan malah membuat kami mengalami keadaan yang seperti ini? Dia terus cari-cari alasan, dia terus melihat sesuatu yang tidak baik, melihat sesuatu yang buruk. Padahal di ayat yang ke-12 sudah Tuhan taruh. Di sini dikatakan
Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dia tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam diri karena dia memiliki perasaan negatif yang mau menyerah tadi. Nah, orang yang memiliki perasaan negatif yang terus negatif dalam hidupnya, dia akan cenderung melihat masalah di balik kebaikannya Tuhan, teman-teman. Sedangkan orang yang positif, dia dapat melihat satu kebaikan Tuhan di balik sebanyak apapun masalah yang dia alami, teman-teman. Dia akan terus melihat yang baik dibandingkan melihat yang negatif, teman-teman. Orang-orang yang negatif mau dikasih janji, mau dikasih kekuatan, mau dikasih dorongan, dia akan tetap negatif. Mau dikasih firman sebanyak apapun, dia akan tetap negatif, teman-teman. Maka jangan jadi orang-orang yang negatif. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mudah menyerah itu adalah suka menyalahkan orang lain, teman-teman. Di ayat yang ke-13 juga tadi kita lihat bahwa Gideon menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kalau engkau berjanji kepada nenek moyang kami, kenapa engkau tidak menyelamatkan kami, kenapa engkau menaruh kami dalam penderitaan di tangan orang-orang Midian, Tuhan. Menyalahkan orang lain, dia menyalahkan nenek moyangnya, dia menyalahkan temannya, dia menyalahkan orang tuanya, dia menyalahkan keadaan yang dia alami saat ini. Orang-orang yang mudah menyerah akan terus menyalahkan orang-orang di sekitarnya, teman-teman. Nggak cukup cuma menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki ciri-ciri orang yang mudah menyerah adalah orang tersebut akan rendah diri, teman-teman. Di ayat yang ke-15, kita sama-sama baca. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaumku. Dia merendahkan diri, Gideon merendahkan dirinya. Dia bilang, Tuhan, aku kan masih muda, Tuhan. Aku gak akan mampu mengalahkan orang-orang Midian, orang-orang Amalek yang sedang melanda orang-orang Israel, yang sedang menyiksa orang-orang Israel. Aku gak akan mampu melawan mereka. Aku masih muda, aku yang paling muda di sukuku, Tuhan. Nah, orang-orang yang mudah menyerah akan memiliki ciri-ciri seperti ini, teman-teman. Jadi apakah 3 dari ciri-ciri ini ada dalam teman-teman? Gua yakin pasti enggak ya, anak-anak. Teman-teman Youthreach semua di sini nggak ada yang punya ciri-ciri ini, teman-teman. Youthreach tidak ada punya perasaan mau menyerah. Amin, teman-teman. Gue berharap firman Tuhan ini dapat memberikan kita kekuatan yang baru. Nah, di sini gue juga membahas kenapa manusia itu cenderung gampang mau menyerah. Udah dapat hambatan dikit, nyerah aja lah. Lagi deketin cewek nih misalnya, lagi deketin cewek, ya ternyata ada yang deketin juga, nyerah aja lah. Dia mungkin lebih kaya dari gua, lebih ganteng daripada gua gitu kan, udah aku nyerah aja deh, udah dia aja. Nah, mungkin yang sedang menjalani studi, menghadapi soal-soal atau pelajaran yang lemah di situ, dia cenderung mau menyerah. Padahal jika terus belajar, jika terus latihan, mungkin contoh soal-soal matematika, di pelajaran matematika, gue yakin yang namanya matematika itu akan terbiasa dengan melakukan latihan soal, teman-teman. Kalau terus teman-teman bilang, gue bukan passionnya di matematika, gue nggak bisa di matematika, gue lemah di matematika, gue yakin teman-teman jarang latihan. Teman-teman udah menanam pikiran negatif dalam pikirannya bahwa gue nggak bisa matematika. Teman-teman udah merendahkan diri, udah menekan diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman nggak bisa mengerjakan matematika, jadi nggak akan bisa, teman-teman. Kalau teman-teman mau, teman-teman terus latihan, gue yakin segala pelajaran, semua pelajaran pasti bisa, teman-teman. Amin. Perasaan yang namanya perasaan mau menyerah, perasaan seseorang yang terus-terus mau menyerah, sedikit melakukan apapun, dikit-dikit menyerah, itu adalah ulahnya setan, teman-teman. Ulahnya setan akan
lebih pinter, dia akan terus menunjukkan sisi positif dari yang namanya menyerah. Bingung kan sisi positif dari menyerah? Nah, ada teman-teman. Makanya itu tipu muslihatnya iblis. Dia akan memperlihatkan keindahan, sisi positif dari yang namanya menyerah. Teman-teman, mungkin contoh ya, yang seseorang yang memulai bisnis gitu kan, menjalankan bisnis suatu usaha. 3 bulan rugi, 6 bulan rugi gitu kan, buka toko gitu kan, wah rugi nih. Ya menjalankan usahanya, setelah 6 bulan masih terus rugi gitu kan. Dia memutuskan untuk menutup, dia memutuskan untuk menyerah, memutuskan tidak melanjutkan usahanya. Dan di saat dia tutup, di saat dia tidak melanjutkan, akan ada perasaan lega. Setuju teman-teman? Teman-teman yang menyerah di dalam hidupnya, dalam menyerah dalam sesuatu yang teman-teman kerjakan, akan merasakan perasaan lega di dalam diri. Nah, namun kelegaan ini hanya bersifat sementara, teman-teman. Kelegaan yang sementara. Kelegaan ini bukan kebebasan, teman-teman. Teman-teman jangan salah, jangan sampai kita salah menganggap bahwa ini gue udah tutup toko, gue udah lari, gue udah menyerah dari suatu masalah ini, akhirnya gue merasa lega, gue bebas. Teman-teman nggak bebas, teman-teman. Masalah itu akan datang lagi dan akan terus datang kalau teman-teman tidak bisa melewatinya, teman-teman. Nah, selanjutnya gue mau bahas yang namanya benih dalam menyerah. Yang namanya menyerah juga ternyata ada benihnya, teman-teman. Yang pertama, benih yang akan terus tumbuh, menumbuhkan rasa kita ingin terus mudah menyerah adalah, yang pertama adalah ketidakdewasaan, teman-teman. Ketidakdewasaan, immaturity. Nah, ketidakdewasaan ini akan membuat seseorang akan mudah menyerah. Contoh mungkin anak-anak, seorang anak kecil gitu kan, dalam melakukan segala sesuatu, dia sedang menyusun robot dari Lego atau lain sebagainya. Ketika dia salah, dia udah nggak bisa ketemu lagi, dia akan mudah menyerah. Aduh, gue nggak bisa deh. Saat sedang main sama teman-temannya, dia kalah terus, udah dia nyerah, dia nggak mau coba lagi. Itu anak-anak, teman-teman. Jangan sampai teman-teman di rumah memiliki sikap seperti itu ya. Seseorang yang mudah menyerah itu memiliki ketidakdewasaan, teman-teman. Ketidakdewasaan rohani, ketidakdewasaan iman. Nah, ketidakdewasaan ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal yang mungkin gue bahas saat ini. Ketidakdewasaan karena menunggu waktu Tuhan terlalu lama. Nah, kadang kita juga merasakan seperti ini, teman-teman ya. Gue pribadi juga merasakan terkadang, kok waktunya Tuhan lama banget ya, kok waktunya Tuhan nggak dijawab-jawab ya, kok doa gue nggak dijawab-jawab ya sama Tuhan. Terkadang kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Setuju, teman-teman? Kadang kita tidak memiliki kesabaran dalam menunggu Tuhan menjawab doa kita. Nah, yang namanya iman tanpa kedewasaan itu, iman tanpa kesabaran itu adalah iman yang tidak dewasa, teman-teman. Jadi segala sesuatu, gue yakin waktunya Tuhan tidak akan terlambat. Waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik buat teman-teman semua dan buat gue. Jadi kita harus mengerti bahwa kita harus sabar menjalani segala sesuatu. Nah, seseorang yang dewasa mengetahui dengan baik pasti yang namanya sesuatu yang baik itu terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama. Terkadang untuk menghasilkan sesuatu yang baik membutuhkan waktu yang lebih lama. Setuju, teman-teman? Menghasilkan sesuatu yang baik, contoh mungkin Indomie, mie instan, membuatnya hanya 3 menit, enak, tapi kalau teman-teman disuruh milih Indomie atau ramen Ikudo, mungkin contohnya ya, ramen Ikudo, dia membutuhkan waktu mungkin dalam membuat 1 mangkuk ramen kurang lebih, dia rebus mie-nya, dia ngadon, dia rebus mie-nya, bikin bumbunya, bikin isian mie-nya dan lain sebagainya, mungkin membutuhkan waktu setengah sampai 1 jam.
Nah, sedangkan Indomie hanya 3-5 menit, teman-teman. Nah, kita yang dewasa akan tahu, teman-teman akan milih yang mana. Pasti Ikudo. Setuju ya? Karena apa? Karena Ikudo harganya lebih mahal. Enggak, bukan itu doang. Karena Ikudo memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Indomie. Dia memiliki waktu yang lebih lama dan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan Indomie, teman-teman. Mungkin seseorang yang anak-anak mungkin yang nggak sabaran gitu kan, nggak akan mau menunggu 1 jam untuk 1 mangkuk mie, dia lebih milih Indomie. Udah, gue Indomie aja, cuma 3 menit, 5 menit dapat Indomie, nggak mau gue nunggu setengah jam, 1 jam untuk mendapatkan ramen Ikudo. Contohnya mungkin seperti itu. Nah, seorang yang anak-anak akan cenderung tidak sabar dan tidak mengetahui bahwa terkadang sesuatu yang baik akan memerlukan waktu yang lebih lama. Jika kita tahu gitu kan, dalam membuat sebuah karya yang baik itu nggak mungkin dengan waktu yang cepat, teman-teman. Nggak mungkin membuat satu rumah yang mewah dengan waktu cuma 1 jam, sedangkan mungkin membuat rumah yang biasa-biasa aja, membuat rumah yang kecil mungkin membutuhkan waktu hanya 1-2 hari, sedangkan rumah yang besar, yang mewah, yang isinya megah itu membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan, teman-teman. Nah, teman-teman jika disuruh milih rumah yang biasa-biasa atau rumah yang bagus, yang mewah, pasti teman-teman yang dewasa akan memilih rumah yang mewah, walaupun waktunya lebih lama. Terkadang kita tahu nih yang kita harapkan, yang Tuhan jawab itu membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi terkadang kita yang tidak sabar untuk menunggunya, teman-teman. Nah, ini adalah benih yang untuk menyerah yang pertama. Yang kedua, setelah immaturity adalah insecurity. Perasaan insecure, perasaan dalam diri yang merasa kurang, merasa dirinya tidak pernah sempurna, tidak pernah cukup, selalu kurang, dirinya kurang. Kadang masa lalu yang membuat perasaan insecure ini dapat tumbuh. Nah, masa lalu yang seperti apa? Contoh mungkin gue pribadi gitu kan. Gue pribadi merupakan orang yang merasakan insecure, bahkan sampai saat ini. Jika gue berpikir gitu kan, gue merasa insecure karena saat gue SMP SMA gue adalah orang yang cukup dibully, teman-teman, di sekolah. Karena saat gue SMP SMA gue nggak pernah ikut yang namanya pelajaran olahraga, karena saat gue kelas SMP 2 gue diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit. Gue jatuh dan gue cedera di kaki. Gue nggak bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya anak-anak seumur gue saat itu. Jadi gue tidak bisa melakukan pelajaran olahraga saat itu. Nah, sampai selesai SMA gue bahkan tidak pernah menjalani pelajaran olahraga sama sekali. Nah, di situ gue merasa diri gue insecure, teman-teman. Gue merasa diri gue sangat-sangat tidak layak, diri gue nggak bisa, diri gue nggak mampu, diri gue mungkin teman-teman juga di rumah ada yang merasakan insecure mungkin di hal lain. Mungkin gue insecure nih sama pasangan gue, mungkin gue kurang cakep buat dia, mungkin gue kurang cantik buat dia, mungkin gue kurang ganteng buat dia, mungkin dalam mengerjakan segala sesuatu juga mungkin saat ini gue nggak mampu, gue nggak bisa. Gue yakin, teman-teman, perasaan insecure ini adalah perasaan yang harus dibuang jauh-jauh, benih yang nggak boleh kita tanam. Yang pertama, ketidakdewasaan dan insecure ini tidak boleh ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Nah, orang insecure itu akan sangat mudah menyerah, teman-teman. Nah, bagaimana caranya lepas dari perasaan mau menyerah? Ini gue membagikan ada 3. Yang pertama, kita kembali ke ayatnya yang ke-12, teman-teman. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Di sini Tuhan melihat Gideon sebagai seseorang yang gagah berani. Sedangkan Gideon di dalam ayat yang ke-15 dia menganggap dirinya yang paling kecil, dia menganggap dirinya tidak mampu. Sedangkan Tuhan melihat dia sebagai pahlawan yang gagah berani, teman-teman. Nah, poin yang pertama adalah bagaimana kita lepas dari perasaan mudah menyerah. Yang pertama adalah kita harus bisa melihat apa yang Tuhan lihat, teman-teman. Jangan apa yang kita lihat, apa yang Arli lihat, apa yang teman-teman lihat di dalam diri teman-teman, apa yang saya lihat dalam diri saya, tapi apa yang Tuhan lihat di dalam diri saya, teman-teman. Nah, apa bedanya? Apa bedanya gue melihat diri gue sama Tuhan melihat diri gue? Manusia cenderung melihat hasil, teman-teman, sedangkan Tuhan melihat potensi yang ada di diri teman-teman. Tuhan melihat potensi yang ada di Gideon. Tuhan melihat potensinya Gideon, dia akan menjadi pahlawan yang gagah berani yang akan memperjuangkan hak orang-orang Israel dari orang-orang Midian, orang-orang Amalek saat itu. Namun Gideon melihat diri dia saat itu, hasil yang dia dapatkan saat itu, dia masih muda, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dia dikatakan di ayat yang 11 dia sedang mengirik gandum tempat pemerasan anggur, dia bersembunyi, dia ketakutan dari orang-orang Amalek, dari orang-orang Midian. Nah, bicara mengenai potensi, teman-teman, terkadang kita nggak bisa melihat yang namanya potensi yang udah Tuhan taruh, yang udah Tuhan berikan buat kita, karena kita terlalu sibuk mengurusi hasil kita saat ini, teman-teman. Contoh mungkin YouTuber. Siapa sih yang tahu YouTuber saat ini akan menjadi luar biasa, saat ini akan menjadi peluang usaha, peluang yang dapat menghasilkan cukup banyak penghasilan gitu kan. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita memandang YouTube atau YouTuber atau konten kreator itu sebelah mata, teman-teman, mungkin. Tapi saat ini jika teman-teman lihat yang namanya YouTuber, yang namanya konten kreator yang sudah memulai dari beberapa tahun yang lalu, saat ini menuai hasil yang luar biasa, teman-teman. Yang namanya juga Bitcoin, kripto. Mungkin saat ini teman-teman, wah, kenapa nggak dari dulu gue beli? Kenapa dulu gue nggak beli itu yang namanya Bitcoin atau kripto? Saat ini gue udah jadi jutaan, gue udah jadi sultan. Ya mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, kita tidak bisa melihat potensinya, teman-teman. Nah, begitupun jika kita terus berkutat sama diri kita terus berkutat dengan apa kata kita tidak akan bisa melihat apa katanya Tuhan, apa potensi yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Amin, teman-teman. Jadi stop bandingkan diri kita dengan hasil orang lain, teman-teman. Di sosial media saat ini sangat banyak mungkin orang memamerkan apa yang dia punya, apa yang dia lakukan. Dia mau liburan, dia jalan-jalan, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya segala sesuatunya. Jangan pernah bandingkan hal-hal tersebut dengan potensi yang ada di diri kalian, teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman nggak bisa kuliah, saat ini teman-teman terbatas biaya dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi gue yakin potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman nggak bisa kuliah, tapi who knows, suatu saat Tuhan berkati jika kita terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, bagian teman-teman. Tuhan berkati dan akhirnya teman-teman bisa kuliah lagi, teman-teman bisa kembali lagi menjadi seperti apa yang teman-teman impi-impikan, teman-teman. Nah, kuncinya satu, jangan terus melihat hasil, namun melihat potensi, melihat apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita agar lepas dari perasaan menyerah, dari rasa ingin menyerah. Yang kedua adalah miliki support system yang tepat. Amin, teman-teman. Miliki support system, katakan support system. Miliki support system yang tepat. Hal ini gue rasakan banget saat beberapa bulan ini. Mungkin keadaan juga nggak baik buat diri gue. Gue mengalami sesuatu yang sangat berat. Gue kehilangan orang yang sangat gue sayang. Gue kehilangan papa gue. Dan di saat yang sama, gue juga sedang menyusun tesis S2. Sudah hampir rampung, sudah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi, Tuhan izinkan, Tuhan panggil bokap, Tuhan panggil papa. Di saat itu gue hancurnya, gue terpuruk, gue
mau menyerah dalam sebanyak hal, bukan cuma di dalam tesis, dalam pekerjaan gue juga benar-benar terpuruk. Di dalam tesis gue juga sepertinya gue nggak mau lanjut lagi, mungkin gue nggak akan lanjut, atau mungkin gue akan lanjutin tahun depan. Tapi puji Tuhan gue punya support system yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat mendukung gue. Support system itu adalah orang-orang di sekitar kita yang terus mendukung kita di saat kita sedang down, di saat kita sedang terpuruk. Dia terus mendorong, meneguhkan, dia terus membantu dan terus mensupport kita untuk kita tidak menyerah. Nah, gue yakin teman-teman semua punya support system seperti itu. Jangan sampai orang-orang di sekitar teman-teman punya adalah orang-orang yang malah membawa pengaruh buruk, yang terus membuat teman-teman malah down, yang terus membuat teman-teman ingin menyerah. Nah, yang ketiga yang mau gue membagikan adalah bersyukur, teman-teman. Terus bersyukur apapun keadaan teman-teman saat ini. Mungkin gak mudah, mungkin lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Bersyukur saat kehilangan orang yang dicinta itu gak mudah, teman-teman. Bersyukur atas apa yang masalah yang menimpa teman-teman itu gak mudah. Tapi firman Tuhan katakan bersyukurlah setiap waktu. Amin, teman-teman. Terus bersyukur. Gue yakin Tuhan akan terus melihat teman-teman. Dia melihat perjuangan yang teman-teman, melihat apa yang ada di dalam teman-teman. Tuhan gak akan melihat masa lalu teman-teman. Tuhan akan melihat teman-teman saat ini. Keputusan teman-teman mau ikut Dia atau tidak. Amin, teman-teman. Gue yakin segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk marah, ada waktu untuk bersuka cita. Dan gue yakin segala sesuatu, jika itu waktunya Tuhan, itu yang terbaik buat kita. Amin, teman-teman. Dan gue yakin segala pencobaan-pencobaan yang terjadi, baik dalam kehidupan gue, baik di kehidupan kita, bukan teman-teman semua, itu gak akan ada yang melebihi kekuatannya, teman-teman. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Enggak, Kak, masalah ini udah lebih dari kekuatan gua. Masalah ini udah melampaui apa yang bisa gua handle. Oke, it's okay. Di sini gua nggak mau mengajarkan kita mengandalkan kekuatan sendiri, teman-teman. Kita andalkan kekuatannya Tuhan, teman-teman. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan, karena gua percaya dengan kekuatan yang dari Tuhan kita akan dapat menghadapi segala persoalan. Amin. Gua mau tutup khotbah hari ini dengan satu firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dikatakan bahwa iblis itu menanti-nantikan kesempatan untuk mempengaruhi kita, untuk membuat kita akan terus menyerah, akan memiliki perasaan yang mau menyerah. Tapi di sini dikatakan kita harus lawan yang namanya iblis dengan iman yang teguh, iman yang terus ada di dalam Kristus, iman yang dipupuk dengan mendengar firman Tuhan, dengan mendengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Tuhanlah sumber kekekalan itu yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan akan mengokohkan kita setelah kita mengalami penderitaan seketika lamanya. Amin. Gue percaya Tuhan yang berkuasa mengalahkan segala perkara, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan pada hari ini kami boleh
beribadah Tuhan, kami mau tutup hari ini Tuhan Yesus, biar Engkau yang terus pimpin kami, Engkau yang terus ajar kami Tuhan, biar hari ini kami boleh belajar sesuatu Tuhan, untuk tidak mudah menyerah Tuhan. Kami mau terus melihat apa yang Engkau lihat di dalam diri setiap kami Tuhan, melihat potensi yang ada di dalam diri setiap kami ya Bapak. Kami juga mau Tuhan Yesus Engkau taruh orang-orang yang tepat di sekitar kita, sekitar kami Tuhan, agar menjadi support system yang tepat buat setiap kami Tuhan. Kami juga mau Tuhan terus bersyukur atas segala apa yang baik dan tidak baik yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terus ajar kami mau dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami mau punya perasaan yang terus berjuang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau Tuhan Yesus, kami gak mau memiliki perasaan rendah diri, kami gak mau memiliki perasaan yang tidak dewasa Tuhan Yesus, tapi kami mau terus bersabar di dalam waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, terus ajar kami Tuhan setiap harinya, agar terus maju, agar terus menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Mari kita bersatu dalam doa. Prabashanda karalabayar alabashanda ralabayar alabashanda ralabayar alabashanda. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, meskipun hanya lewat streaming saja Bapak, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kau sudah menjamah kami, Kau sudah melawat setiap kami Tuhan. Bapak yang baik, saat ini Tuhan, kami mau berdoa, kami bersepakat menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa bangsa ini, bahwa negara ini berharga di mata-Mu Bapa. Berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada damai atas Indonesia. Kami mau katakan shalom atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini Bapa. Kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah Kau berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mata-Mu tertuju atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Kau kerjakan pemulihan, Kau kerjakan kemenangan, Kau berikan terobosan yang luar biasa atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah diberkati tanahnya di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati airnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya udaranya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin bangsa ini, Pak Presiden dengan Pak Wakil Presiden di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu pemimpin-pemimpin yang Kau tetapkan atas kami Tuhan Yesus itu berasal dari Engkau, dan biarlah mereka melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Berkati setiap lembaga pemerintahan, kami percaya Tuhan tangan Tuhan yang kuat yang akan selalu menyertai apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Bapak yang baik Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Paniko di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap wakilnya Tuhan. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati karyawan kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala kami Tuhan, Pak Roni Pujianto di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau perlengkapi setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Biarlah Kau taruh Tuhan Yesus nilai-nilai yang dari Engkau Tuhan. Kau curahkan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap pemimpin kami. Kau perlengkapi setiap pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pewahyuan yang dari Engkau, hikmat yang dari Engkau, Kau curahkan atas mereka Tuhan Yesus. Urapan seorang pemimpin tercurah atas kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk gereja kami GBI Rempoa Rayon 1H ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau begitu mengasihi setiap kami, pelayan-Mu, bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap pengerja yang ada di GBI Rempoa 1H. Biarlah kami melakukan setiap apapun yang menjadi pelayanan kami Tuhan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami melakukannya dengan tulus hati. Kami melakukannya dengan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pengerja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ada kesatuan hati, ada unity yang Kau berikan atas setiap
pengerjamu Tuhan. Biarlah kami melayani Tuhan dengan rendah hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati setiap jemaat, tua muda besar kecil. Kami tahu Tuhan Yesus berkat-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak mudamu Tuhan, biar Kau berkati Youth Reach di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu yang ada di komunitas ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai kami sebagai alatmu Tuhan dalam bagian kegerakanmu di Pentakosta yang ketiga ini Bapa. Kami mau, kami siap dipakai Tuhan. Biarlah Kau perlengkapi kami Tuhan, Kau sempurnakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau pakai kami untuk menjadi berkat sebagai surat Kristus yang terbuka dimanapun kami berada. Kami katakan, kami saksikan tentang Tuhan Allah yang besar dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjangkau setiap jiwa anak-anak muda yang ada di luar sana. Kami rindu pemulihan, terobosan yang besar Tuhan terjadi atas anak mudamu Tuhan, bukan hanya di Reach Tuhan, bukan hanya di sekitar Rempoa, Bintaro, Pesanggerahan, tapi di Indonesia, di bangsa-bangsa Engkau kerjakan terobosan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap kesempatan yang indah yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, biarlah hidup kami untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Bukan hanya diberkati, tapi Tuhan kami bisa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.